Buddha Bonsai and Beekeeper. Pada sore ini saya akan melakukan gerebek atau berkunjung ke salah satu trainer bonsai di wilayah Bali Utara. Kita akan lihat satu bonsai yang saya sukai sekali. Sebentar lagi saya akan mereview bonsai tersebut. Nah teman-teman, inilah tempatnya dia. Ada beberapa bonsai di sini. Saya akan perlihatkan pada teman-teman. Di depan rumahnya juga ada pohon durian. Kali ini saya akan mereview tentang bonsai serut yang sudah jadi 75%. Dan saya akan minta keterangan kepada yang punya bonsainya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan bonsai. Simak terus teman-teman, supaya bisa dimengerti dan menjadi inspirasi. Ini penataan tamannya, penataan penempatan bonsainya. Luar biasa, walaupun rumahnya sederhana, tapi yang paling penting adalah tamannya. Pak Komang ini dia ahli taman, ahli bonsai, dan ahli melukis. Nah teman-teman, inilah bonsai serut yang saya bilang tadi sudah jadi 75%. Kenapa ini bisa kita bilang sudah jadi 75%? Kita minta keterangan dari Pak Komang Sutre. Masih ingat ini dari tahun berapa Pak Komang dapat bakalannya ini? Ini kalau tidak salah 98 ya. Tahun 98 ya, berarti sudah berapa tahun itu? 98, sekarang 2002, 14 ya. sudah 14 tahun. Oh lumayan lama ya. Berarti sudah 14 tahun ini teman-teman. Ini baru 75%. Kenapa bisa demikian? Karena prosesnya memang Pak Komang ini betul-betul melakukan pembentukan bonsai itu sesuai pakem-pakem yang sudah dijadikan patokan ya. Artinya dari bawah Pak Komang ya. Dari pertama yang kita perhatikan apanya? Ya jelas dari gerak dasar ya. Dari gerak dasar ya. Gerak dasar, kemudian percabangan sesuai selera kita. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kestabilan antara batang dengan cabang. Batang dengan cabang. Kalau ini sih masih belum. Masih ada beberapa tahapan yang ditunggu. Kayak ini ada cabang, ini bisa kalau tidak suka bisa dipotong. Terus yang membuat ini baru sekitar 70% adalah bagian mahkotanya ini. Bagian mahkotanya ya. Antara batang dengan mahkota baru ini, batangnya ini belum balance. Belum seimbang ya. Belum. Ini butuh proses. Kalau ada tunas baru tumbuh dibiarkan, istilahnya ground lah lagi. Baru bisa ini lebih besar sedikit. Loss untuk membesarkan, artinya untuk menarik pembesaran itu ya. Kalau masalah cabangan sih ya biar enak dilihat, kita bikin seperti ini aja dulu. Artinya ini dari cabang pertama ini sudah bagus ya. Ini cabang pertama Pak. Ini sudah sampai ke anak cabang sudah.
Teman-teman bisa lihat, perhatikan ini. Jadi setiap gerakannya dinamis, setiap gerakannya kita bisa lihat dengan jelas. Sudah ada ranting dan cucu ranting ya. Tapi ini juga belum ya, belum rapat Pak Komang ya. Belum, baru 70%, 75% ya, masih 25%. Tapi dari gerak dasarnya ini bagus sekali Pak Komang ini. Kita bisa lihat dari kakinya ya. Kakinya luar biasa ini. Ini serut memang tidak bisa sama seperti beringin Pak Komang ya. Tak bisa. Kecuali di program itu bentuk itu. Tapi ini memang dari alam Pak Komang dapat begini ya. Iya, dari galian. Dari galian. Nah ini juga masih ada pengelosan Pak Komang. Masih, ini kan masih kecil ini. Ini untuk yang ke belakang, untuk menambah kesan aja ini. Kalau dari depannya. Itu penyeimbang ya? Ya. Ada atau tidak ada? Tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah ya? Karena yang di atas ini bisa ditarik ke bawah sedikit untuk mengganti yang ini, bisa juga. Bisa ya? Ya. Artinya itu bisa jadi option nanti Pak Komang ya? Ya. Jadi Pak Komang memaksimalkan pertumbuhan dari bakalan ini Pak Komang ya. Jadi mengarahkan sesuai dengan kebutuhan bonsai ini ya, gerak dasar ini ya. Nah teman-teman coba perhatikan. Jadi setiap gerakan kita bisa lihat dengan jelas ya. Sangat jelas. Jadi antara cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Ini hasil karyanya Pak Komang Sutre. Dari mana saja kita lihat cantik, dan gerakan dari batang utama ini kelihatan sangat jelas sekali teman-teman. Jadi berawal dari bawah ini akar naik, dia meliuk kemudian naik. Nah dia berakhir di sini. Ini mahkotanya Pak Komang ya. Ini belum, kita nunggu, masih menunggu pembesaran ya. Apa namanya ini, bukan cabang ya, terusan dari batang utama ya, supaya lebih besar lagi. Kemudian tinggal merapatkan anak ranting ya, perantingan cucu ranting. Luar biasa teman-teman. Jadi kelihatan setiap gerakannya. Itu dari sebelah sini juga bagus sekali kelihatan. Teman-teman, ini kita kalau sebagai pemula inginnya cepat, selalu cepat jadi. Tapi kalau yang sudah paham, yang sudah mengerti dengan bonsai, keseimbangan, gerakan, cabang, prosesnya akan lama sekali teman-teman. Ini sudah 14 tahun ya. Ini dari Pak Komang punya, pernah tidak mengalami reposisi? Pernah. Pernah ya? Iya. Kalau dulu ini posisinya ada seperti ini. Kalau dulu tegak lurus ya. Naik dia. Terus sekitar 4 tahun yang lalu saya reposisi. Kita bikin seperti ini. Sekarang lebih manis ya? Ya kelihatan lebih manis lah dengan bahan yang sederhana.
Teman-teman yang berada di sekitar Singaraja, Bali Utara, jika mau berkunjung ke rumahnya Pak Komang, boleh ya. Pak Komang itu welcome sekali dia. Ya Pak Komang ya? Ya, siap. Ini di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dia sudah menjadi trainer sejak tahun berapa Pak Komang? Lupa dah. Sudah lupa ya? Sudah lama dia jadi trainer. Dan dia memang hobinya di seni dia. Jadi seni taman, seni dekorasi, seni melukis, seni bonsai. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kebunnya sederhana tetapi sangat menarik, sangat artistik. Saya kalau bermain ke sini tidak ingin pulang saya. Lihat kebunnya, lihat bonsainya. Tapi untuk kali ini saya khusus mereview bonsai serut ini. Jadi kita fokus ya untuk kita belajar. Semoga teman-teman menyimak dengan jelas dan bisa menjadikan ini inspirasi atau pembelajaran. Bukan maksud menggurui, kita hanya sharing ya, saling belajar, saling mengisi.